PSM alami perubahan saat jadi juara. Dulu mini timnas, kini didominasi anak muda. Tepati janji Bernardo Tavares catatkan sejarah gemilang di Liga 1. Kerap dicurangi wasit, PSM Makassar buktikan semakin kuat. Kerap dicurangi wasit, PSM Makassar buktikan semakin kuat. Jalan terjal dilalui PSM Makassar agar bisa menjadi juara Liga 1 musim 2022-2023. Setelah hampir terdegradasi pada musim lalu, skuad Juku Eja juga tidak bisa bermain di kandang sendiri di Stadion Andi Matalata, Makassar. Selain itu, pelatih PSM Bernardo Tavares juga mengaku sering mendapat perlakuan buruk dari wasit terhadap timnya. Hal itu hanya karena dia melakukan protes terhadap keputusan wasit. Saya respect semua klub dan saya hanya bisa mengikuti aturannya. Bagi saya sebagai pelatih, ini sulit dipercaya. Dalam 32 pertandingan saya mendapatkan 4 kartu kuning dan 4 kartu itu hanya karena ngomong ke wasit, kata Bernardo dalam jumpa persnya. Dia pun mencontohkan dalam salah satu pertandingan Bernardo melayangkan protes terhadap wasit yang tidak memberi pelanggaran terhadap timnya. Padahal menurut Bernardo, pemain lawan sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran terhadap anak asuhnya. Namun alih-alih ucapannya didengarkan, wasit tersebut justru memberikan kartu kuning terhadapnya. Menurut Bernardo, selama PSM Makassar bertanding sebanyak 32 kali di musim ini, pelatih asal Portugal itu menilai wasit terlalu mudah memberikan kartu kepada timnya. Namun alih-alih mengeluh, pelatih berusia 43 tahun itu justru menjadikan perlakuan kurang mengenakan dari wasit tersebut sebagai motivasi agar timnya menjadi lebih kuat lagi. Tepati janji Bernardo Tavares catatkan sejarah gemilang di Liga 1. Bernardo Tavares menepati janjinya berjuang sekuat tenaga untuk klub sepak bola yang dilatihnya, PSM Makassar. Ia turut mencatatkan sejarah sebagai pelatih yang membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1. Setelah menanti 23 tahun, PSM Makassar kembali akan membawa piala Liga 1. Torehan prestasi ini tentunya disambut riang para supporter. Titel juara Liga 1 2022-2023 menjadi yang ketujuh bagi PSM Makassar di ajang kompetisi resmi PSSI sejak 1951. Tentu ini menjadi prestasi yang begitu prestisius bagi PSM Makassar di kompetisi sepak bola tanah air. Pasalnya terakhir kali PSM Makassar juara Liga Indonesia yakni pada musim 1999-2000. Penantian panjang PSM Makassar ini pun tak terlepas dari campur tangan sang pelatih Bernardo Tavares. PSM Makassar akhirnya mendapatkan kesempatan untuk dilatih pelatih asal Portugal tersebut. Mendekati 1 tahun masa tugasnya menjadi pelatih PSM Makassar, ia membuktikan janjinya untuk berjuang. Seperti diketahui, manajemen Juku Eja mempercayakan posisi pelatih kepada Bernardo Tavares pertanggal 10 April 2022. Sebelum mengantarkan PSM juara Liga 1, Tavares pernah mencicipi menjadi yang terbaik di kancah Liga domestik. Hal itu terjadi ketika ia menjadi juru taktik New Radiant FC di Liga Moldova musim 2016-2017. Meski demikian, pertandingan melawan Madura United adalah hal tersulit. Kemudian jadwal padat harus dihadapi ketika mewakili Indonesia di AFC Cup 2022. Pasalnya jadwal pertandingan antara Liga 1 dan AFC sangat berdekatan. Kendati demikian, tim asuhannya mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Setidaknya PSM Makassar mencapai final zona ASEAN AFC Cup 2022. PSM alami perubahan saat jadi juara. Dulu mini timnas, kini didominasi anak muda. PSM Makassar saat jadi juara Liga Indonesia punya dua skuad yang punya cerita berbeda. Pasalnya saat PSM Makassar juara pada musim 1999-2000, bisa dibilang skuad Juku Eja diisi oleh para pemain terbaik Indonesia atau Dream Team di masa itu. Sentuhan tangan dingin pengurus PSM Makassar waktu itu, Nurdin Halid, berhasil meyakinkan para pemain timnas Indonesia untuk datang memperkuat tim kebanggaan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Dalam daftar skuad tersebut ada nama Hendro Kartiko yang berada di puncak performa masa itu sebagai kiper utama timnas Indonesia. Di posisi belakang ada 3 nama pemain timnas Indonesia yakni Ortisan Salosa, Aji Santoso, dan Yayan Tumena. Dalam skuad tersebut pula sosok legenda abadi Kota Makassar yakni Syamsuddin Batola. Di lini tengah nama Bima Sakti dan Carlos De Melo jadi otak serangan PSM Makassar.
Sedangkan di lini depan PSM mengandalkan sosok Kurniawan Dwi Yulianto, Mirobaldo Bento, Rahmat Usman, dan Cristiano Tavares. Pada masa tersebut PSM Makassar berhasil merekrut sosok Henk Willem sebagai direktur teknik. Prestasi pria asal Belanda itu cukup mentereng karena pernah membawa Bandung Raya jadi juara Liga Indonesia edisi kedua pada 1995-1996. 23 tahun setelahnya PSM Makassar berhasil menuntaskan dahaganya menuju gelar juara Liga Indonesia. Kali ini cara Scott Chukwueze diraih dengan sedikit keajaiban karena tidak dihuni oleh para pemain bintang. Skuad asuhan Bernardo Tavares justru mengandalkan nama-nama anak muda yang tak kenal lelah seperti Reza Arya Pratama, Ananda Rehan, Rafli Asrul, Ramadan Sananta, hingga Reski Eka Pratama. Selain itu, Bernardo Tavares berhasil menyulap nama-nama underrated seperti Akbar Tanjung, Erwin Gutawa, Agung Manan, hingga Doa Sayuri jadi kekuatan yang menakutkan. Praktis PSM Makassar hanya mengandalkan sosok William Prim sebagai pemain bintang Chukwueze pada musim tersebut. PSM Makassar pun kian melaju tak terhentikan dan jadi juara usai mengantongi 72 poin dalam 32 pertandingan. Tentu di sisa musim ini penting bagi PSM Makassar untuk mempertahankan sejumlah pemain kuncinya di tengah incaran banyak klub pesaing pada musim selanjutnya.